Kesolehan sosial mengajarkan kepada kita bahwa kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, di mana kita memerlukan bantuan orang lain. Sebagaimana kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain, ingin berbagi, kalau tidak ada yang menerima, tentunya tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari apa yang mau kita bagikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sobat orasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar puasa hari ini? Seru bukan? Tentunya sangat seru. Ramadan kali ini sangat seru. Bagaimana tidak? Setelah 2 tahun kita tidak bisa menemukan keramaian, menikmati ibadah di bulan Ramadan dikarenakan ada Covid, sekarang kita sudah bisa kembali kepada suasana normal. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan di mana orang akan berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk berbagi dengan yang lain, membahagiakan yang lain, dan berbagi keceriaan dengan yang lain dengan apa yang mereka miliki untuk di-sharing dengan yang lainnya. Maka itulah kemudian bagian ajaran dari Ramadan, di mana Ramadan mengajarkan kepada kita untuk soleh tidak hanya soleh pribadi, tetapi juga soleh secara sosial. Apa yang dimaksud dengan soleh sosial? Kesolehan sosial adalah bagaimana kemudian kita mengaplikasikan, mengejawantahkan, dan juga menerjemahkan kesalahan pribadi untuk bisa dirasakan oleh orang lain dalam kebaikan, dalam bingkai keikhlasan, dan juga dalam bingkai keridhaan sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesolehan sosial sebagaimana yang kita saksikan di belakang kita ini, begitu ramai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menikmati dan berbagi keceriaan, kegembiraan dengan mengikuti program takjil drive-thru. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hari ini membagi 5.000 paket takjil yang drive-thru disediakan 3.500, sedangkan 1.500 ada di masjid. Setelah nanti drive-thru selesai, maka akan pindah kepada di masjid dengan kajian offline. Nah, kesolehan sosial yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kemudian kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bagaimana dia menjadi bermanfaat bagi orang lain dalam kebaikan dan dalam juga ketaatan. Mau sharing kebaikan dengan yang lain, mau sharing ketaatan dengan yang lain, dan bahkan mau sharing ketakwaan dengan yang lain. Dia tidak cukup menjadi orang yang saleh secara pribadi saja, berhenti di dalam dirinya saja, tetapi dia mau berbagi dengan yang lain. Ketika mendapatkan kebahagiaan, dia akan bagi dengan yang lain. Ketika dia tahu kebaikan, dia akan berbagi dengan yang lain. Dan apabila dia memiliki sesuatu yang bisa dibagi dari makanan, minuman, dia akan bagi pada yang lain. Inilah wujud dari kesalehan sosial di antara bukti-bukti yang lain, di antara bentuk-bentuk yang lain yang kita saksikan di suasana Ramadan kali ini. Kesalehan sosial mengajarkan kepada kita bahwa kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, di mana kita memerlukan bantuan orang lain. Sebagaimana kalau kita ingin bermanfaat bagi orang lain, ingin berbagi, kalau tidak ada yang menerima, tentunya tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari apa yang mau kita bagikan itu. Pada satu sisi kita menjadi orang yang memberi, tapi sisi lain terkadang posisi kita adalah posisi orang yang harus menerima, menjadi kemudahan bagi yang lain yang mau berbagi. Tapi jangan kemudian dipertahankan pada posisi tersebut, tapi kadang kita harus berusaha menjadi orang yang memberi manfaat. Seperti tadi yang kita sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Kemudian, sahabat orasi yang dirahmati oleh Allah, kesalehan sosial juga kita lihat. Bagaimana kita menjadi individu yang saling menarik, membahu, dan juga mengangkat orang lain dalam kebaikan. Ada saudara kita yang kemudian melakukan sesuatu yang tercela misalkan, maka tidak kita biarkan, melainkan kemudian kita nasihati. Kan kita sebatas bisa menasihati, kita nasihati. Kalau misalkan kita bisa menggandeng untuk bangkit dari kemaksiatannya itu juga baik. Itu juga menjadi satu yang penting yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan saudara yang lain dalam kondisi yang tidak baik atau tidak baik-baik saja. Nah, kesalahan sosial kemudian kita lihat bahwa apakah mungkin ada orang yang kemudian puasa tetapi dia tidak sholat? Nah, itu tentunya tidak bisa kita jumpai pada diri kita. Karena ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
kemudian kita puasa, kita juga sholat. Kita sholat, kita juga puasa Ramadan gitu. Nah, artinya ketika kita mendamai saudara kita, teman kita, kolega, teman yang berada di kantor, dia puasa tapi gak sholat 5 waktu. Nah, itulah kemudian bentuk kesalahan kita. Kita sampaikan, bro, bahwa sholat bagian daripada rukun Islam, bro. Posisinya sama dengan puasa. Kalau puasa wajib, sholat 5 waktu juga wajib. Kan gitu. Karena dia adalah teman kita, maka kita menasihati dengan cara pertemanan. Tidak dengan cara kekerasan, apalagi na'udzubillah dengan cara menghujat, menyalahkan saudara kita itu. Kesalahan sosial juga bisa kita temukan ketika kita dalam bangku perkuliahan. Bagaimana kemudian teman-teman yang tidak hadir di kuliah kan tidak dapatkan materi perkuliahan. Maka yang hadir akan menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Apa yang disampaikan oleh dosen di perkuliahan kemudian dipahami dan ditransfer. Bukan dipakai dan disimpan untuk dirinya sendiri dengan menyalahkan temannya. Siapa suruh tadi tidak berangkat kuliah? Tidak, mungkin dia tidak berangkat kuliah karena ada uzur. Dia tidak kuliah karena musim hujan, sehingga tidak ada jas hujan yang kemudian bisa dipakai untuk pergi ke kampus untuk kuliah. Dan yang perlu kita sampaikan juga, bagi orang yang menjaga kesalehan sosial tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah merasa sia-sia. Ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya. Manfaatnya adalah akan kembali kepada diri sendiri. Di saat kesalehan itu dia berbagi dengan yang lain, saat itulah kemudian dia menebar energi positif. Energi positif yang dia sebar kepada yang lain. Energi positif yang juga kembali pada dirinya sendiri. Nah, energi positif ini kemudian akan menjadi energi positif tersimpan dalam dirinya dan akan Allah kembalikan di saat dia sedang memerlukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala karena menghadapi kesulitan, kesusahan atau menghadapi cobaan hidup. Artinya juga bahwa orang yang menjaga kesalehan sosial, dia akan diperhatikan oleh Allah sebagaimana dia memperhatikan saudaranya. Maka tidak ada kata rugi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan selalu untung dan juga untung. Karena itu adalah manifestasi baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya menjadi pribadi yang soleh secara sosial bukan tanpa tantangan. Tentunya di sana ada tantangan yang luar biasa. Apa itu? Ketika ada pihak lain yang tidak suka dengan kesalehan kita. Ya kan, jelas. Namanya juga dalam bermasyarakat. Ada yang komen A, B, C dengan kebaikan yang kita lakukan. Ada bahkan yang mengatakan dengan kata yang julid, kemudian ada yang yang sirik lah, iri lah dan sebagainya. Ya itu memang masyarakat kita masih kita temui hal yang seperti itu. Tetapi menjadi pribadi yang soleh secara sosial itu kan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kemudian kita tanam di dalam diri kita. Kenapa harus ditanam? Ketika ditanam dalam dan kuat, maka batang pohonnya akan menjadi kuat, kemudian tumbuh ranting juga menjadi kuat, saat diterpa oleh angin, badai, maka tetap menjadi kuat. Sebagaimana keikhlasan kita dalam kesolehan sosial, ketika ada pribadi yang julid, kita tetap mengatakan bahwa nawaitulillah, saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dapat pujian dan sebagaimana pujian yang datang daripada manusia. Dan kemudian kita tidak menjadi pribadi yang menjadi kecil ketika ada catatan negatif dari orang lain yang mungkin tidak suka terhadap perilaku kita. Bukan pada diri kita, tetapi pada perilaku kita. Nah, mari kita rawat kesalehan sosial kita. Bagaimana? Dengan setelah memperkuatkan niat melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berkumpullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang akan mensupport diri kita, orang-orang yang akan menguatkan niat baik kita. Adalah mereka yang kemudian tidak mencela ketika kita jatuh. Bukan orang yang kemudian menyanjung-nyanjung kita di saat kita berhasil, tetapi orang yang selalu berada di samping kita. Maknanya adalah tidak kemana-mana kita diikuti, bukan. Melainkan adalah dia akan selalu memperhatikan kualitas kesalehan amal kita. Dan kita berterima kasih ketika Allah kirim orang baik untuk mengoreksi kita. Allah mengirim orang-orang baik untuk memperhatikan niat dari kebaikan yang kita lakukan. Maka inilah waktu yang baik, waktu yang tepat untuk membina dan merawat kesalehan sosial di mana kita berada. Di kampuskah kita, di masyarakatkah kita, di jalankah kita, atau di tempat kerjakah kita, maka kita rawat kesalehan sosial. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.